Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tasi'atu utawi ikilah iki hikayat kang kaping 9 fil karamati hala tetep ing dalam mertelakan karamah. Ukiya den hikayatakan an Abdullah bin Mubarak qala kuntu ono ingsun bima kata ing dalam kota Mekah. Fawaqa maka tumiba fiha ing dalam kota Mekah qahtun kabirun opo kemarau kang dawa. Wakana nasulan ono sopo manungso yastaskuna iku minta udan manungso bi Arafata ing dalam kota Arafah. Falam yasdadu maka orang nemu manungso ila syiddatan angin udan kang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab An-Nawadir hikayat yang ke-9, di mana menjelaskan perihal kemuliaan atau perihal tentang karomah. Ada satu hikayat dari Abdullah bin Mubarak. Dia berkata, ketika aku berada di kota Mekah, terjadi kemarau panjang. Kemudian orang-orang berkumpul untuk meminta hujan. Akan tetapi bukannya turun hujan, malah semakin panjang kemaraunya. Mereka melakukan hal ini meminta hujan di hari Jumat, dan hari-hari Jumat kemudian manusia meminta hujan pada waktu itu. Kemudian mereka penduduk Mekah ini, mereka semua keluar menuju Arafah dan Syekh Ibnu Mubarak ini melihat ada seorang budak. Hitam yang kemudian badannya ini kurus Jadi Syekh Ibnu Mubarak melihat ada budak yang badannya hitam kemudian kurus Dia melakukan sholat 2 rakaat kemudian sujud dan berdoa. Jadi ini si budak melakukan sholat 2 rakaat dan sujud. Kemudian dia berdoa di waktu sujudnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu aku tidak akan mengangkat kepalaku, kata budak ini, dari sujud ini sehingga Engkau berkenan memberikan siraman hujan pada hamba-hamba-Mu. Ini doa seorang budak yang kurus yang hitam badannya ketika Syekh Ibnu Mubarak melihat ini budak yang sedang bersujud untuk memintakan doa untuk diturunkan hujan. Kemudian Syekh Ibnu Mubarak melihat ada segumpal awan hitam datang, maka berkumpullah awan hitam ini gumpalan-gumpalan mendung sehingga langit-langit menjadi gelap Kemudian setelah langit gelap turunlah hujan dengan deras. Jadi setelah ini si hamba tadi berdoa bahwasanya si hamba tadi ini seorang hamba sahaya, budak, berdoa kepada Allah, dia tidak akan mengangkatkan kepalanya dari sujudnya sehingga Allah mencucurkan siraman hujan kepada hamba-hambanya. Ketika itu berkumpullah awan-awan hitam, kemudian terjadilah hujan yang sangat deras. Kemudian laki-laki ini, si hamba tadi, si budak tadi, dia mengucapkan alhamdulillah dan seraya pergi. Lalu Syekh Ibnu Mubarak mengikuti jejaknya sehingga Syekh Ibnu Mubarak melihat laki-laki itu masuk ke dalam sebuah tempat penjualan budak. Jadi ini laki-laki setelah doa mengucapkan alhamdulillah kemudian pergi ke tempat di mana tempat itu adalah sebuah tempat penjualan budak. Kemudian kata Syekh Ibnu Mubarak, aku pulang dan di pagi
harinya, ya, Syekh Ibnu Mubarak membawa bekal dirham, kemudian membawa dinar menuju ke rumah penjualan budak tersebut, ya, Syekh Ibnu Mubarak. Sesampainya Syekh Ibnu Mubarak di tempat penjualan budak tadi, ya, Syekh Ibnu Mubarak berkata, "Aku ingin membeli budak," kata Syekh Ibnu Mubarak. Lalu sang penjual budak tadi mengeluarkan budak-budaknya sekitar 30 orang. Dikeluarin tuh semua budaknya 30 orang. Kemudian Syekh Ibnu Mubarak bertanya, "Apakah selain ini masih ada lagi?" kata Syekh Ibnu Mubarak. Kemudian penjual tadi menjawab, "Masih ada satu budak maisum, ya, akan tetapi orangnya pendiam." Kemudian kata Syekh Ibnu Mubarak, "Ya, tolong coba perlihatkan kepadaku satu orang hamba ini." Kemudian penjual tadi itu, ya, mengeluarkan budak yang pernah Syekh Ibnu Mubarak melihat, ya. Kemudian Syekh Ibnu Mubarak bertanya kepada penjual budak tadi, "Berapa harga budak ini?" Lalu penjual tadi menjawab, "Aku membeli budak ini 20 dinar, akan tetapi jika untukmu cukup engkau memberiku 10 dinar." Ya, kata si penjual tadi, dimurahin, tadinya 20 dinar kemudian dikurangi menjadi 10 dinar. Akan tetapi kata Syekh Ibnu Mubarak, Syekh Ibnu Mubarak menolak, ya. Tapi Syekh Ibnu Mubarak, "Aku akan menambahkan lagi menjadi 27 dinar. Ya, harganya 20 dinar kemudian ditambah 7 dinar menjadi 27 dinar. Ya. Akhirnya Syekh Ibnu Mubarak mengambil si budak tadi ini dan membawanya pulang. Lalu si budak ini bertanya kepada Syekh Ibnu Mubarak, "Wahai tuanku, kenapa engkau membeliku sedangkan aku ini, ya, tidak bisa mampu melayanimu," kata si budak tadi. Kemudian Syekh Ibnu Mubarak, kata Syekh Ibnu Mubarak, "Justru aku membelimu agar kamu menjadi tuanku dan aku yang akan melayanimu." Masya Allah, kata Syekh Ibnu Mubarak kepada seorang hamba sahaya yang dia beli, tetapi dia ingin membeli budak ini untuk melayani budak tersebut, bukan untuk dilayani oleh budak tersebut. Lalu si budak tadi bertanya, "Kenapa kau melakukan ini?" Kata si budak tadi kepada Syekh Ibnu Mubarak. Kemudian kata Syekh Ibnu Mubarak, "Kemarin aku melihat engkau berdoa kepada Allah dan seketika itu Allah mengabulkannya, ya, dan dari situlah aku tahu kemuliaanmu di sisi Allah." Ya, jadi alasan Syekh Ibnu Mubarak di sini membeli budak, ya, kemudian budak ini dilayani oleh Syekh Ibnu Mubarak karena Syekh Ibnu Mubarak melihat waktu berdoa di Arafah meminta hujan, ya, ini doa si hamba sahaya tadi dikabulkan langsung oleh Allah. Maka kata Syekh Ibnu Mubarak, "Maka dari situlah aku melihat kemuliaanmu di sisi Allah." Lalu si budak ini bertanya kepada Syekh Abdullah bin Mubarak, "Apakah engkau benar-benar melihatnya kemarin?" Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak menjawab, "Ya, benar, aku telah melihatnya kemarin." Lalu si budak tadi bertanya, "Apakah engkau ingin memerdekakan aku?" kata si budak tadi. Kemudian Syekh Ibnu Mubarak menjawab, "Sungguhnya kamu itu telah merdeka di hadapan Allah." Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak mendengar suara khatib, suara tanpa wujud seseorang. Suara khatib itu, ya, berkata, "Hai Ibnu Mubarak, berbahagialah engkau karena Allah telah mengampunimu." Jadi ada suara khatib yang ia bersuara tapi tidak ada wujud dan rupanya atau bentuknya. Jadi ada suara, "Hai Ibnu Mubarak, berbahagialah engkau karena Allah telah mengampunimu." Ya. Kemudian budak itu berwudu,
ya, akhirnya budak itu berwudu ya dan sholat 2 rakaat. Lalu berucap ini budak, aku bersyukur telah dimerdekakan oleh tuanku. Ya, aku bersyukur telah dimerdekakan oleh tuanku yang kecil. Bagaimana rasanya jika dimerdekakan oleh tuanku yang maha agung. Ini si budak tadi berucap. Kemudian dia berwudu lagi ya, dan sholat lagi 2 rakaat ya. Kemudian ia mengadahkan kedua tangannya sembari berdoa, ya Allah ya. Ini si budak tadi berdoa, ya Allah ya, Engkau telah mengetahui bahwa aku ini telah beribadah kepadamu selama 30 tahun dan telah terjadi sebuah perjanjian antara diriku denganmu, kata si budak ini, bahwa jangan sampai terbuka rahasiaku ya. Jika telah terbuka seperti ini, maka cabutlah nyawaku ya. Ini si budak berdoa kepada Allah. Kemudian setelah si budak tadi berdoa ya, lantas ia terjatuh dan meninggal seketika ya. Kemudian Syekh Mubarak mengkafaninya ya, tetapi ya Syekh Mubarak mengkafaninya tidak dengan kain kafan yang bagus ya. Kemudian mensolatinya dan menguburkannya ya. Kemudian ketika Syekh Mubarak tidur ya, kata Syekh Mubarak, aku melihat seseorang laki-laki tampan ya, dengan pakaian rapi, dan ia bersama laki-laki besar yang juga tampan rupawan ya. Jadi Syekh Mubarak dimimpikan oleh seorang laki-laki yang tampan. Kemudian ada satu laki-laki lagi yang badannya besar, kemudian tampangnya juga tampan rupawan. Jadi diimpikan oleh 2 orang laki-laki yang tampan. Kemudian kedua orang ini laki-laki yang di dalam impiannya Syekh Abdullah bin Mubarak memegang pundaknya masing-masing. Kemudian ya, jadi dirangkul. Jadi dua laki-laki ini saling merangkul pundaknya. Kemudian ya, 2 laki-laki ini bertanya kepada Syekh Abdullah bin Mubarak, hai Ibnu Mubarak, apakah kamu tidak malu kepada Allah ya. Kemudian pergi aja begitu. Setelah bertanya, hai Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak malu kepada Allah ya. Jawab sambil jalan ya. Kemudian ya, mereka itu berjalan ya. Lalu Syekh Mubarak bertanya, siapa engkau ya. Ditanya oleh Syekh Mubarak, siapa engkau? Kemudian laki-laki itu menjawab, aku adalah Rasulullah dan ini adalah datukku Ibrahim ya. Jadi Syekh Abdullah bin Mubarak di dalam mimpinya diimpikan oleh Rasulullah dan diimpikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ibrahim dan Rasulullah bertanya kepada Syekh Mubarak, apakah engkau tidak malu di hadapan Allah? Kemudian Syekh Mubarak berkata, bagaimana mungkin aku tidak malu kepada Allah sedangkan aku ini melakukan sholat ya. Jadi bagaimana mungkin aku bisa malu kepada Allah sedangkan aku melakukan sholat, kata Syekh Abdullah bin Mubarak. Kemudian Rasulullah menjawab ya, salah satu wali Allah, kata Rasulullah, salah satu wali Allah telah meninggal dunia. Akan tetapi engkau tidak mau memberi kain kafan yang layak ya, kain kafan yang bagus ya, tidak memberikan kain kafan yang bagus ya. Jadi ada seorang wali Allah yang meninggal, kata Rasulullah, tetapi engkau tidak mengkafaninya dengan kafan yang layak dan kafan yang bagus, kata Rasulullah. Kemudian Syekh Mubarak keesokan harinya ya, Syekh Mubarak mengeluarkan budak itu yang meninggal ketika berdoa ya dari kubur, dan aku memberinya kain kafan yang bagus. Dan itu Syekh Mubarak besok paginya ke kuburan budak yang dianggap wali
wali Allah yang dimimpikan di dalam mimpinya Syekh Abdullah bin Mubarak, ya, kemudian dikafani dengan kain kafan yang bagus, ya, dan kemudian menguburkannya kembali. Kemudian Syekh Abdul Qasim Al-Hakim, di sini ada Syekh Abdul Qasim Al-Hakim, beliau ditanya, lebih utama mana, orang Islam yang maksiat lalu bertaubat dibandingkan dengan orang kafir yang kembali beriman masuk Islam? Jadi ada pertanyaan, ya, Syekh ditanya, Abdul Qasim Al-Hakim ditanya, apakah lebih utama manakah orang Islam yang maksiat lalu bertaubat dibandingkan dengan orang kafir yang kembali beriman masuk Islam? Kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Qasim Al-Hakim, orang maksiat yang bertaubatlah yang lebih utama. Ya, jadi dijawab oleh Syekh Abdul Qasim Al-Hakim, orang maksiatlah, ya, orang maksiat yang bertaubatlah yang paling utama. Karena orang kafir di masa ia kafir adalah orang asing, tidak mengerti Tuhan, ya. Sedangkan orang Islam yang bermaksiat dikala ia masih bermaksiat adalah orang yang arif, adalah orang yang mengetahui, adalah orang yang mengenal Tuhan. Dan sesungguhnya orang kafir ketika masuk Islam adalah ia pindah dari derajat asing menuju pada derajat arif, ya. Sedangkan orang muslim yang bermaksiat adalah ia pindah dari derajat arif menuju derajat kekasih. Kemudian sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wallahu yuhibbut tawwabin, wa bimakna Allahu alamu bimuradi wa bidzalik, dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Masya Allah, wallahu alamu bissawab. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا